Fakta ketiga, Syiah bercerita tentang keyakinan mereka mengenai para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ummahatul Mukminin. Keutamaan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tingginya kedudukan serta derajat mereka, sudah merupakan sesuatu yang diketahui oleh semua orang. Hal itu juga termasuk hal-hal yang diketahui dari agama Islam secara darurah. Ini disebabkan karena melimpahnya dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Sekarang bukan waktunya untuk menyebutkan semua dalil-dalil itu, akan tetapi barangkali kami akan menyebutkan sebagian saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Fat ayat 29, Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah menjengkelkan hati orang-orang kafir, dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ayat yang mulia ini mencakup seluruh sahabat karena mereka semua bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menguatkan apa yang telah lalu, hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Al-Amasi, dari Abu Sholih, dari Abu Sa'idi dia berkata, pada suatu saat terjadi suatu masalah antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf, lantas Khalid memaki Abdurrahman. Ketika mendengar hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian memaki salah seorang dari sahabatku, sesungguhnya jika salah seorang dari kalian menafkahkan emas sebesar gunung Uhud niscaya tidak akan dapat menyamai pahala 1 genggam atau setengah genggam nafkah salah seorang dari mereka. Hadits ini juga mencakup seluruh sahabat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian memaki salah seorang dari sahabatku. Syiah dan penghinaan mereka terhadap sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Ar-Raudhah min Al-Kafi, halaman 245, disebutkan, dari Hanan, dari bapaknya, dari Abu Ja'far, alaihissalam, ia berkata, sesungguhnya para manusia telah murtad sesudah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali hanya 3 orang. Lantas aku bertanya, siapakah 3 orang itu? Dia menjawab, Al-Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi. Syafi dalam tafsirnya, jilid 5, halaman 28, berkata, dari Abdurrahman bin Katsir, dari Abu Abdillah, dalam firman Allah, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, kepada kekafiran, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa, dan memanjangkan angan-angan mereka. Quran Surat Muhammad ayat 25. Dia berkata, Fulan dan Fulan, yang dia maksud adalah Abu Bakar dan Umar. Berkata Nikmatullah Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah, jilid 1, halaman 53, telah diriwayatkan dalam berita-berita khusus bahwa tatkala Abu Bakar sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menggantungkan berhala di lehernya, dan sujudnya adalah untuk berhala itu. Naudzubillah dari kedustaan ini. Dengarlah salah seorang syaikh orang Syiah yang tanpa tedeng aling-aling melaknat Siddiq. Para ulama Syiah telah bersaksi bahwa ada riwayat-riwayat valid yang kevalidannya melahirkan dalil-dalil atas si penjahat Abu Bakar. Hal tersebut karena adanya dia di masjid dan kembalinya dia dari pasukan pertama. Kedua, melanggar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, tidak sholatnya dia bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah melaknat Abu Bakar. Dengarlah wahai siapa yang berkata, tidak boleh melaknat. Semoga Allah melaknat Abu Bakar.
Semoga Allah melaknat Abu Bakar. Semoga Allah melaknat Abu Bakar. Dan semoga Allah melaknat Umar dan para pembangkang lainnya. Semoga Allah melaknat siapa saja yang tidak rela dengan dilaknatnya mereka. Kebencian-kebencian umat ini. Dengan busuknya Nikmatullah Al-Jazari berkata dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah, Jilid 1, halaman 63, konon Umar terkena penyakit di duburnya dan tidak bisa disembuhkan kecuali dengan air mani para lelaki. Berkata Zainuddin Al-Bayadi dalam kitabnya Esyirat Al-Mustaqim ila Mustahik et-Taqdim, Jilid 3, halaman 129, sebenarnya Umar itu telah menyembunyikan kekufuran dan memperlihatkan keislaman. Dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah milik Nikmatullah Al-Jazairi, Jilid 1, halaman 81, telah disebutkan dalam riwayat-riwayat khusus bahwasanya syaitan dibelenggu dengan 70 belenggu dari besi jahanam lantas digiring ke padang mahsyar. Tiba-tiba sesampainya di sana dia melihat seseorang di depannya yang ditarik oleh malaikat azab dan di lehernya terdapat 120 belenggu dari belenggu-belenggu jahanam. Dengan terheran-heran syaitan itu mendekat lantas bertanya, "Apa yang dikerjakan orang yang amat malang ini hingga siksaannya jauh lebih berat dariku? Padahal aku telah menyesatkan para makhluk hingga aku masukkan mereka ke dalam pintu-pintu kebinasaan." Maka berkatalah Umar, maksudnya makhluk malang yang dibelenggu dengan 120 rantai neraka jahanam adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ka'atalahumullah, kepada si syaitan, tidak ada yang kukerjakan melainkan hanya merampas kehilafahan Ali bin Abi Thalib. Di antara yang dituduhkan gerombolan orang-orang Rafidah terhadap Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, apa yang disebutkan oleh Zainuddin Al-Bayadi dalam kitabnya Esyirat Al-Mustaqim ila Mustahik et-Taqdim, Jilid 3, halaman 30, pada suatu saat di zaman Utsman didatangkan seorang perempuan untuk dihukum had. Lantas oleh Utsman perempuan tersebut dizinai terlebih dahulu baru kemudian diperintahkan untuk dirajam. Belum puas Rafidah dengan tuduhan keji ini, bahkan dalam kitab yang sama dan halaman yang sama disebutkan bahwa Utsman itu termasuk orang-orang yang dipermainkan, para laki-laki, dan bertingkah laku seperti perempuan, serta suka main rebana. Dengarlah bagaimana Hasan Es-Syafar berbangga karena Rafidah lah yang telah membunuh Utsman radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Syiahlah yang telah membunuh Utsman. Semoga Allah memberikan pahala yang baik buat mereka. Al-Majlisi dalam kitabnya Bihar Al-Anwar, Jilid 30, halaman 237, berkata, kisah-kisah yang menerangkan kekafiran Abu Bakar dan Umar, penyelewengan mereka, serta pahala orang yang melaknat dan berlepas diri dari mereka dan dari bid'ah-bid'ah mereka amat sangat banyak untuk disebutkan dalam satu jilid atau dalam buku yang berjilid-jilid lainnya. Muhammad Al-Ayyashi dalam tafsirnya, Jilid 3, halaman 20, Surat An-Nahl, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Al-Ayyashi berkata, Al-Fahsya'ah, perbuatan keji, yaitu yang pertama, maksudnya Abu Bakar, Al-Munkar, kemungkaran, yaitu yang kedua, maksudnya Umar Al-Faruq, Al-Baghi, permusuhan, yaitu yang ketiga, maksudnya Utsman bin Affan. Semoga Allah meridai seluruh sahabat. Bahkan Al-Majlisi dalam Jilid 30, halaman 235, menukil dari tafsir Al-Qummi dalam firman Allah Ta'ala, katakanlah, aku berlindung dari Rob Al-Fala. Al-Fala adalah kawah di jahanam. Seluruh penghuni neraka memohon perlindungan kepada Allah darinya karena saking panasnya, lantas kawah itu minta izin untuk bernafas, maka diizinkanlah. Akibatnya terbakarlah neraka jahanam. Dan di dalam kawah tersebut ada sebuah peti yang mana penghuni kawah tersebut memohon perlindungan kepada Allah darinya karena saking panasnya. Peti itulah yang dinamakan tabut. Di dalam tabut itu ada 6 orang terdahulu dan 6 orang yang hidup setelah zaman mereka. Adapun 6 orang yang hidup setelah zaman mereka adalah nomor pertama, kedua, ketiga dan keempat.
Nomor pertama maksudnya Abu Bakar, yang kedua maksudnya Umar, yang ketiga Utsman dan yang keempat Muawiyah radhiyallahu anhum. Al-Majlisi berkata dalam jilid 30, halaman 237, keterangan tentang dua orang Arab Badui yang pertama dan kedua, yakni Abu Bakar dan Umar, yang tak pernah beriman kepada Allah sekejap mata pun. Wala haula wala quwata illa billah. Belum cukup Rafidah sampai sini, bahkan mereka melampaui batas hingga menyerang Ummahatul Mukminin. Berkata Ja'far Murtado dalam bukunya Hadits al-LFK, halaman 17, sesungguhnya kami meyakini, sebagaimana keyakinan para ulama-ulama besar kami pakar pemikiran dan penelitian, bahwa istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun berpeluang untuk kafir sebagaimana istri Nuh dan istri Lut. Dan yang dimaksud istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sini adalah Aisyah. Hashim Al-Bahrani berkata dalam tafsirnya Al-Burhan, jilid 4, halaman 358, surat At-Tahrim, berkata Syarafuddin An-Najafi, diriwayatkan dari Abu Abdillah alaihi salam bahwa dia berkata dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Perumpamaan ini Allah buat untuk Aisyah dan Hafsyah, karena keduanya demo terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan membuka rahasianya. Ali bin Ibrahim Al-Qumi berkata, lantas Allah membuat perumpamaan untuk Aisyah dan Hafsyah dan berkata, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba-hamba kami, lalu kedua istri itu berkhianat. Demi Allah yang dimaksud dengan berkhianat tidak lain hanyalah berzina, naudzubillah. Niscaya akan dilakukan hukum haid atas fulanah, yang dia maksud adalah Aisyah, atas apa yang dikerjakannya di Jalan Bashrah. Dikisahkan bahwa fulan, yang dia maksud Talha, mencintai Aisyah. Tatkala Aisyah akan safar ke Bashrah, berkatalah Talha, kamu itu tidak boleh safar kecuali dengan mahram. Lantas Aisyah mengawinkan dirinya dengan fulan, dalam suatu naskah disebutkan dengan Talha. Berkata Muhammad Al-Ayashi dalam tafsirnya, jilid 32, halaman 286, surat Ali Imran, dari Abdus Syamad bin Bashar dari Abi Abdillah radhiyallahu anhu ia berkata, tahukah kalian Nabi itu meninggal atau dibunuh? Sesungguhnya Allah berfirman, apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang, murtad? Quran Surat Ali Imran ayat 144. Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah diracuni sebelum wafatnya, dan mereka berdualah yang meracuninya, yakni Aisyah dan Hafsyah. Sesungguhnya dua perempuan tersebut dan bapak mereka adalah sejahat-jahat ciptaan Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Belum cukup Al-Majlisi sampai di situ, bahkan dia berkata dalam kitabnya Bihar Al-Anwar, jilid 32, halaman 286, dari Salim bin Makram dari bapaknya ia berkata, aku mendengar Abu Ja'far alaihi salam berkata di dalam firman Allah, perumpamaan orang-orang yang mengambil perlindungan-perlindungan selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Quran Surat Al-Ankabut ayat 41. Laba-laba itu adalah Al-Humairah, Aisyah. Kenapa dimisalkan dengan laba-laba? Karena dia adalah binatang yang lemah dan membuat sarang yang lemah, begitu pula Al-Humairah, yakni Aisyah. Dia itu binatang yang lemah kedudukan dan akal serta agamanya. Hal itu menjadikan pendapatnya lemah dan akalnya yang tolol, hingga melakukan pelanggaran dan permusuhan terhadap Tuhannya. Persis dengan sarang laba-laba yang lemah.